Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dari kelas Biologi A semester 3 dengan NIM 19081060037. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Aisyah, rekan saya. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri kelamin sekunder wanita. Penimbunan lemak pada tempat tertentu, membesarnya kelenjar mamae, serta tumbuhnya rambut pada tempat tertentu. Kelebihan produksi hormon estrogen pada masa pertumbuhan akan menyebabkan gejala yang disebut dengan pre-cirrus puberty. Kondisi terjadi proses pendewasaan dini. Sedangkan bila kadar estrogen kurang kadarnya sampai dewasa akan terjadi yang disebut dengan enochoidism. Bentuk tubuh kehilangan ciri-ciri kelamin sekunder. Dan terjadi atrofi pada organ-organ aksesori. Progesteron selain dihasilkan oleh korpus luteum, dikembangkan juga oleh plasenta. Hormon ini juga menghambat produksi luteinizing hormon dari hipofisa. Progesteron juga menghambat kerja estrogen pada berbagai jaringan seperti mukosa, serviks, epitel vagina dari tuba uterus, dan juga bisa merangsang kelenjar mamae. Lalu ada testis. Testis merupakan kelenjar tubuler majemuk yang mempunyai dua fungsi, yaitu reproduksi hormonal di antara tubulus-tubulus semiferus. Yang mempunyai fungsi reproduksi terdapat sel-sel interstisial yang tersebut Leydig. Sel-sel Leydig inilah yang akan menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini bertanggung jawab terhadap perkembangan sifat kelamin sekunder pria, seperti tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, membesarnya laring, hingga suara menjadi berat dan rendah. Kegalan dan sensus testis yang disebut cryptokimus menyebabkan testis bertahan pada suhu 30 derajat Celcius yang nantinya akan menghambat proses spermatogenesis. Sistem endokrin pada invertebrata. Pada sistem endokrin invertebrata, hormon berfungsi untuk mengatur penyebaran kromatofor, morphing atau pergantian kulit, pertumbuhan, reproduksi secara seksual, dan perkembangan. Sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neosekretori sel atau disingkat dengan NSC. Selain neurosektori dapat ditemukan pada semua metazoa hewan bersel banyak, antara lain Coleanthata, Pelteheminthes, Annelida, nematoda, dan moluska. Endokrin porifera. Dalam studi embriologi dan evolusi dari sistem endokrin, pada porifera ditemukan di dalam sel-sel interstisial, di mana sel-sel interstisial dapat berkembang menjadi nematokis atau nematokis, neurosteroid, dan gamet. Sel-sel interstisial sangat aktif membentuk tunas dan membantu pertumbuhan gonad. Meskipun keberadaan sistem syaraf di anggota porifera tersebut belum dipastikan, namun sel dalam penampilan neuron, sel tersebut adalah sel neosektori yang membantu pertumbuhan pada porifera. Sel neosektori mempunyai jenis neuron atau sel saraf yang fungsinya untuk menerjemahkan sinyal saraf ke rangsangan kimia. Sel tersebut menghasilkan sekresi neurohormon dalam kaitannya sistem endokrin pada porifera. Endokrin Coelenterata. Dalam Cnidaria, sel endokrin terdapat pada neuron yang tersebar dan sel epitel pada epidermis dan gastrodermis. Sel neosektori
terdiri kedua sel sensorik, yaitu neuron yang diintegrasikan ke dalam epidermis dengan silia yang dimodifikasi sebagai aparat stimulus atau penerima. Sel subepidermal ganglion. Cnidaria memiliki berbagai neurotransmitter, hormon syaraf, dan hormon non-neural yang dapat ditemukan dalam chordata atau arthropoda. Sebuah fraksi yang cukup dari kedua sel sensorik dan ganglion yang neosektoria, misalnya dalam larva panula, lebih dari 40% dari neuron mengungkapkan neopeptida FMR Famidae. Lalu kita masuk kepada endokrin pada Leptosporozoans atau Annelida dan Mollusca. Klaster ini bervariabel menggunakan sel neurosektori yang telah diidentifikasi terdapat di semua spesies dalam Annelida, baik dalam bentuk larva ataupun dewasa. Selain itu, perhentian neurit tidak dikenal di neuropil dari otak dan sumsum saraf ventral. Akson dari kebanyakan sel neosektori berakhir pada organ periseptular. Struktur neurohermal pada permukaan ventral otak. Organ periseptular dibentuk oleh ganglion jaringan ikat selubung. Lapisan sel epita yang berada di antara juga tampak neosektori dan pembuluh darah. Ujung khusus sel neosektori ini dikelompokkan di sebelah selubung glial dan di antara sel-sel epitel, yang menunjukkan bahwa organ periseptular merupakan situs dari rilis neurohormal aktif. Sel neosektori dari tali saraf ventral juga mengakhiri di situs rilis neurohormal. Terkait dengan selubung glial, beberapa menghasilkan akson yang meninggalkan sistem saraf pusat dan berujung antara sel-sel epidermis. Sistem endokrin pada arthropoda. Yang pertama yaitu ada serangga atau insekta. Sistem neosektori pada serangga terdiri dari beberapa sel neosektori yang terletak di otak dan sumsum saraf ventral. Mayoritas NCS ditemukan di protocerebrum dorsomedial yang disebut pars intercerebralis dan pars lateralis. NSG ini merupakan proyek akson mereka terhadap suatu set kelenjar endokrin yang Carpora cardiata dan Carpora alata. Pada CC dan CA bersama dengan kelenjar endokrin ketiga, kelenjar protracik PTG yang menyatu ke dalam kompleks tunggal. Lalu ada kelenjar cincin yang mengelilingi ujung anterior dari pembuluh darah dorsal yang mengandung situs rilis untuk produk neosektori. Pada CC dan CA bertindak sebagai organ neurohermal. Pada saat yang sama, neuropeptida yang mencapai CC dan CA dari otak dan bertindak secara lokal pada sel-sel kelenjar organ ini mengontrol pelepasan hormon mereka. Sistem endokrin pada arthropoda. Yang kedua yaitu krustasea. Kelenjar sinus atau sistem X organ yang terkait dengan lobus optik krustasea memiliki rekan yang jelas pada serangga. Organ perikardial dapat dianggap homolog dengan kardiaka sehingga serangga korpora. Di samping terminal saraf dari otak dan sumsum ventral, organ perikardial mengandung sel-sel endokrin intrinsik yang menghasilkan antara lain krustasea hiperglikemia, hormon CHH yang mengontrol gula hemopli dan asam lemak tingkat, mirip dengan AKH yang diproduksi di serangga korpora. CHH juga mempengaruhi detak jantung dan molting, sehingga organ perikardial atau X organ atau sinus kompleks kelenjar adalah sumber dari CHH. Lalu ada sistem endokrin pada nematoda. Neuron sentral memproduksi insulin-like peptid bertindak atas sekelompok sel, di antaranya sepasang neuron sensorik dan satu set sel epidermis di kepala yang mengekspresikan enzim sitokrom P450 yang diduga terlibat dalam
sintesis hormon steroid. Diduga hormon ini bekerja pada reseptor banyak diekspresikan nuklir yang mempromosikan molting, insulin, dan steroid jalur. Mirip dengan fungsi mereka pada hewan lain, pertumbuhan kontrol, metabolisme, dan umur. Orang mungkin berspekulasi bahwa sitokrom P450 sel epidermis clutter mengekspresikan secara evolusioner terkait dengan ektodermal berasal dari kelenjar protokratik pada serangga atau Y organ di krustasea.